selama kita belajar kitab Imamat, maka selama itu pula kita sedang diajarkan mengenai kekudusan hidup. Kitab Imamat ini kan memang diajarkan untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Bila kita paham tujuan penulisan kitab ini, maka kita juga paham mengapa Allah bukan hanya menuntut umatnya untuk hidup kudus, tetapi tuntutan Allah juga kepada pelayan-pelayannya, kepada hamba-hambanya, kepada para imam pada waktu itu pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa Allah menuntut para imam untuk hidup kudus juga? Pertanyaan ini penting dan perlu. Sebab para imam adalah manusia berdosa yang kecenderungan hatinya juga berdosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Tidak ada, saudara. Satu-satunya imam besar yang tanpa noda, tanpa salah, tanpa dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman ini harus nancep sekali dalam batin kita. Aturan kekudusan untuk para imam itu lebih ketat. Mengapa? Ini jawaban Tuhan. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya. Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka. Dan karena itu haruslah mereka kudus. Itu alasannya. Kekudusan hidup para imam juga mengenai kekudusan perkawinannya. Segala perintah untuk kekudusan hidup, alasan satu-satunya adalah supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab, nah ini alasannya, akulah Tuhan yang menguduskan dia. Selain soal perkawinan, kekudusan imam juga soal persembahan. Dikatakan begini, saudara, mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan mau kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Bukan hanya kepala imam saja, tetapi anak-anaknya Tuhan juga memperingatkan. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kukudus. Akulah Tuhan. Nah, saudara, setelah kita tahu sejarahnya tuntutan hidup kudus, baik untuk umat, baik untuk para imam dan anak-anaknya, pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan menjawab dengan jelas dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu jawaban Tuhan. Dalam terjemahan lainnya begini, saudara, 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Artinya apa? Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut imamat yang rajani, atau terjemahan lainnya imam-imam yang melayani raja. Semua yang percaya, semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan, semuanya dituntut untuk hidup kudus dalam seluruh hidupnya, termasuk yang dipilih Allah sebagai hamba Tuhan. Karena itu ada tuntutan hidup kudus kepada para imam.
Cara hidup kudus itu kan dibentuk dari pengenalan secara pribadi akan firman Tuhan. Mari sediakan diri supaya Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kudus, yang menyatakan kekudusan-Mu di tengah-tengah umat-Mu dan memerintahkan kami sekalian untuk hidup kudus. Namun kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, sebab bukannya kami menaruh perhatian pada bagaimana hidup kudus menurut kehendak-Mu, tetapi kami lebih menuntut orang lain dengan pertanyaan retoris. Kalau kami hidup kudus dan orang lain tidak, bagaimana? Ampuni kami ya Tuhan, sebab kami kekurangan pengertian untuk memahami maksud Allah yang suci. Kami terbatas dan terhalang oleh kedegilan kami. Ampunilah kami, karena terbiasa kami mengabaikan perintah hidup kudus. Kini mohon Tuhan memulihkan jiwa kami yang sesat dan lemah, agar kami dapat hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.